Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah mendengar dan mempercayai penuh pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, mendengar dan mempercayai penuh pimpinan Roh Kudus. Yang diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini, saudara, yang akan kita dengar akan membuat kita, saudara, tambah dalam lagi mengerti tentang pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kekristenan itu akan terus naik. Ya, jadi kita akan terus lebih dalam lagi mengenal pribadi Roh Kudus, pribadi Allah. Ya. Dan sungguh-sungguh saudara yang kekasih, mari saya berdoa. Saya rindu supaya kita sama-sama mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga sungguh-sungguh kita boleh mendapatkan firman yang hidup. Artinya firman ini menjadi kenyataan hidup di dalam kita. Janganlah seperti orang-orang yang tidak memperhatikan firman dan tidak fokus kepada firman. Karena kalau kita seperti itu, saudara, firman yang kita dengar itu akan menjadi firman yang mati. Kita tidak akan pernah mengalami kebenaran firman itu menjadi hidup terjadi atas hidup kita. Pentingnya saudara, kita fokus dan minta pimpinan Roh Kudus tentunya. Sehingga kita boleh memahami dan mengerti kebenaran firman. Karena firman yang ada di Alkitab yang kita baca adalah tulisan-tulisan. Itu akan menjadi tulisan yang mati. Tidak akan pernah hidup tanpa Roh Kudus. Untuk itu, saat ini, biar apa yang kita dengar menjadi firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan menjadi hidup, dan itu buat kita dan dapat kita nikmati. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat-ayat yang barusan kita baca tadi di Kisah Rasul 16 ini, saudara, ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus sebenarnya, kalau kita lihat, saudara, dengan teman-teman, Rasul Paulus, Silas, dan Timotius. Saudara, mereka pergi memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil itu adalah tugas setiap orang percaya. Pemberitaan kebenaran itu bukan hanya tugas seorang pendeta atau penginjil pada khususnya. Karena kebanyakan kita terjebak bahwa hanya orang-orang tertentu yang disuruh Tuhan untuk pergi menginjil. Saudara, kalau hanya orang-orang tertentu, dunia ini gak bisa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Ya, kalau misalnya di dunia ini ada 1 juta gereja, saudara. Ya, dan hanya 1 juta pendetanya yang akan pergi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini, saudara, jumlahnya ada berapa miliar penduduk di muka bumi ini. Saya rasa sampai Tuhan datang, Injil mungkin tidak kesebar ke seluruh dunia. Tetapi pemberitaan Injil ini adalah tugas setiap orang percaya yang menamai dirinya adalah murid Tuhan. Karena pada waktu Yesus mau berangkat ke surga, saudara, artinya dia mau terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-murid untuk tunggu di Yerusalem, dan dia akan mengirim Roh Kudus kepada murid-murid, sehingga murid-murid itu bisa jadi saksi
Artinya bisa memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan murid-murid saudara yang kekasih menuruti semua perintah Tuhan. Bahkan mereka sampai mati memberitakan Injil. Saudara yang kekasih, akhirnya kita di abad ini bisa mendengarkan berita Injil. Karena ada yang memberitakannya. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam perjalanan Rasul Paulus, Silas, dan Timotius memberitakan Injil, saudara yang kekasih, mereka dicegah oleh Roh Kudus, saudara. Mereka mau memberitakan Injil, saudara, ke Asia kecil, yaitu di daerah Turki, saudara, dan Tuhan membelokkan mereka. Ya, kita lihat di ayat yang pertama, coba tadi dibuka. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara yang kekasih, jadi mereka ini dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara, kelihatannya Tuhan tidak mau mereka memberitakan Injil di Asia. Bukankah ada firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus memberitakan Injil di seluruh dunia? Apakah ini bertentangan, saudara, dengan kebenaran firman? Saudara, perlu sekali di dalam kehidupan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, saudara, kita akan salah melangkah. Dan kita perlu sekali di dalam kehidupan ini untuk mengenal pribadinya Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri adalah Roh penolong, yaitu Roh Kristus, Roh Allah yang diutus oleh Bapa kepada kita, menemani kita, bersama-sama dengan kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran, dan membawa kita berjalan di dalam pimpinannya hari lepas hari, sehingga kita tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Di tengah-tengah dunia yang coba membelokkan kita untuk berjalan di dalam kegelapan. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan memimpin kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan Allah. Dan terus berjalan di dalam misinya Tuhan. Terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Ini penting sekali. Tanpa Roh Kudus, kita akan tersesat di dunia yang penuh dengan kegelapan. Saudara yang kekasih, jadi kisah daripada Rasul Paulus ini, pada waktu dia dengan rombongan, saudara, menuju Asia mau memberitakan Injil di sana, dan Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di Asia, saudara yang kekasih. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini, kenapa Roh Kudus tidak mau supaya Rasul Paulus memberitakan Injil di Asia? Padahal perintah dia adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tadi saya katakan bahwa kita harus punya pengenalan. Ya, kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Karena tanpa kebenaran itu tersesat, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara yang kekasih, bukan karena Tuhan tidak mengasihi Asia. Tidak, buktinya kita orang Asia. Sekarang kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau Injil tidak pernah diberitakan di Asia, kita tidak ada hari ini. Benar? Tuhan mengasihi benua Asia. Ada amin? Haleluya. Ya, kita orang-orang yang ditempatkan Tuhan di benua ini, saudara. Tuhan mengasihi Asia. Dia mengasihi Asia kecil, saudara yang kekasih, pada saat itu. Makanya ada 7 gereja itu ada di Asia, saudara. Ya, 7 gereja yang di kitab Wahyu. Karena Tuhan mengasihi Asia. Ada amin. Tapi pada saat itu Tuhan mencegah Paulus. Saudara, Tuhan adalah Allah. Pada waktu dia menciptakan langit, bumi, dan seisinya, saudara, Tuhan sudah punya master plan untuk dunia ini. Dan dia udah menciptakan master plan itu. Jadi,
Dunia ini diciptakan Allah, bukan Allah menciptakan, oh hari pertama ciptain apa ya? Ya udah ciptakan langit dan bumi deh. Terus Allah thinking lagi, hari kedua bagusnya apa ya? Saudara, Allah tidak seperti manusia yang terbatas. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Pada waktu dia menciptakan dunia ini, master plan Tuhan, dia sudah buat. Apa yang akan dia lakukan terhadap dunia ini. Dan dunia ini harus dibuat seperti apa, sudah ada di dalam master plan-nya Tuhan. Ada amin. Nah, saudara yang kekasih, jadi Tuhan biasa bekerja dengan rencana. Dan Tuhan bekerja dengan detail. Dia tidak pernah bekerja sembarangan. Karena dia Allah yang sempurna. Pada waktu dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan sempurna. Terkadang kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Firman Allah berkata, kenapa? Karena pikiran kita ini tidak sempurna. Bagaimana kita mau memikirkan hal yang sempurna kalau kita terbatas? Gak bisa. Itulah sebabnya untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Sehingga Roh Kudus itu yang akan membukakan kebenaran yang sempurna. Dan kita bisa melihat itu dengan mata rohani. Sehingga kesempurnaan daripada firman itu kita bisa nikmati. Ada amin. Dan Tuhan mau kebenaran firman itu menjadi kehidupan buat kita. Saya berdoa supaya kita memahami akan hal ini. That's why, saudara yang kekasih, kalau kita terbatas, mari kita fokus dan minta pimpinan Roh Kudus. Udah terbatas, suka tidak mau fokus lagi. Apa yang Anda akan dapat? Gak dapat apa-apa. Saudara, pada waktu Anda membaca firman Tuhan, Anda harus minta pimpinan Roh Kudus. Karena kalau Anda tidak minta pimpinan Roh Kudus, Anda baca firman Tuhan. Makanya banyak orang bilang atau nanya ke saya, kok saya baca saya nggak ngerti-ngerti. Saudara, karena pikiranmu terbatas. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak akan pernah mengerti dan memahami. Bahkan firman Tuhan yang berkata bahwa firman ini tidak bisa ditafsirkan oleh pikiran manusia. Ada amin. Haleluya. Tetapi Roh Kudus sendiri akan membukakan kebenaran firman-Nya. Ya. Jadi balik lagi. Tuhan dia punya master plan. Dan Tuhan semua yang dia lakukan ada di dalam rencana yang dia sudah buat, saudara. Ya, bukan akan dia buat. Tuhan tidak pernah akan. Tetapi dia sudah lakukan. Karena dia adalah Alfa, dia Omega, saudara. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya, jadi kalau kita memahami Tuhan, jangan kita pikirkan tentang diri kita sendiri, diri manusia, ya seperti manusia. Tuhan itu lebih daripada manusia. Jadi jangan kita pikirkan kalau kita tidak terselami kok bisa begini dan begitu. Udah minta pimpinan Roh Kudus untuk bukakan kepada kita sehingga kita bisa memahami. Jangan menebak-nebak sendiri, akhirnya salah. Oke? Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat pada waktu Tuhan menyuruh murid-muridnya, ya, dia bilang beritakan Injil. Dari mana, saudara? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Betul? Ya. Jadi kita lihat di sini. Tuhan, dia ada rencana. Dan rencananya dilakukan dari Yerusalem. Dia berkata Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada step-step yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau manusia menjalani semuanya itu. Saudara yang kekasih, pada waktu Tuhan mencegah rombongan ini supaya tidak memberitakan Injil di Asia, bukan berarti Asia tidak akan dijangkau oleh Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan punya start di dalam rencananya. Kalau rencana itu dibuat, saudara, rencana itu ada stepnya. Misalnya kita mau pergi, ya kita berencana satu keluarga misalnya. Oh kita berencana mau ke Bandung. Seperti itu. Ya. Dan kita buat rencana. Oke, kita mau ke Bandung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan kita akan menginap di hotel ini. Dan kita akan memakai kendaraan. Misalkan naik bis. Atau naik kereta. Atau bawa mobil sendiri. Jadi itu harus direncanakan. Dan rencana yang kita buat itu
kita lakukan step by step, ya, mempersiapkan semua yang akan kita bawa, dan sudah itu kita naik bis atau naik kendaraan pribadi atau naik train, ya, dan sesudah itu kita sampai di Bandung dan kita cari hotel tempat di mana kita akan menginap. Nah, saudara, itu step by step. Tapi kita akan sampai juga di Bandung. Jadi waktu Tuhan bilang kepada murid-murid, penginjilan dilakukan dari Yerusalem, kau jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, terjangkau, ujungnya seluruh bumi ini terjangkau. Amin, haleluya. Nah, pada waktu Tuhan, ya, sepertinya dia mengubah perjalanan ini, perjalanan dari Rasul Paulus dengan rombongan untuk tidak pergi ke Asia. Saudara, kita mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi saya udah coba jawab pertanyaan yang mungkin timbul di pikiran Anda dan saya. Tetapi di sini sungguhnya saya bukan hanya berbicara tentang penginjilan, tapi saya juga mau berbicara kepada kita, ya. Jadi bukan penginjilan itself yang akan saya bicarakan, ya, tapi saya mau bicara tentang kehidupan kita dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Penting sekali di dalam kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita udah terbiasa hidup sehari-hari, ya. Kita misalkan bangun pagi, kita akan pergi ke kantor, dan sudah ke kantor kita akan melakukan datang pelayanan nanti malam, datang doa malam, dan sudah doa malam, saudara, kita akan lakukan mungkin apa gitu di rumah, baru kita pergi tidur. Nah, itu rutinitas yang kita lakukan. Besok hari juga kita bangun pagi, kita sembahyang, kita berdoa, di subuh-subuh memuji menyembah Tuhan, baru kita lakukan aktivitas kita, pergi ke kantor, atau yang sekolah pergi bersekolah, yang pelayanan pergi pelayanan. Saudara, kita melakukan hal-hal itu secara rutin. Dan mungkin hal-hal itu yang kita lakukan juga adalah kita lakukan itu tidak melakukan, artinya tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Sama seperti Rasul Paulus dan rombongan melakukan aktivitas penginjilan, mereka akan pergi ke Asia. Saudara yang kekasih, itu adalah aktivitas spiritual, aktivitas rohani, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus membelokkan mereka. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita jangan terbatas dengan kehidupan hari lepas hari, rutinitas yang kita lakukan. Kita harus available terhadap Roh Kudus. Banyak di antara kita, karena kita fokus kepada rutinitas ini, sehingga kita tidak mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Suara kita terlalu besar, lebih besar daripada suara Roh Kudus, sehingga kita pergi dengan mau-maunya kita. Saudara, melakukan kebenaran adalah perintah Tuhan, ini mutlak. Tetapi berjalan di dalam step yang Tuhan mau, ini yang harus kita mengerti, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, penting sekali kita mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus, dia adalah pribadi Kristus yang akan menolong kita semua untuk kita bisa berjalan dalam misi yang Allah tetapkan dalam rencana Allah, sehingga kita sampai ke tujuan. Kalau tujuan kita Bandung, saudara yang kekasih, Anda tidak bisa Anda tutup mata bangun udah di Bandung. Gak bisa begitu. Anda harus mengikuti proses yang ada. Betul? Anda harus mengikuti yang tadi saya sudah katakan, yang mempersiapkan barang-barang akan dibawa, naik mobil sampai di Bandung, cari hotel, saudara yang kekasih, dan seterusnya, sampai Anda, saudara, selesai dengan tujuan Anda di Bandung dan Anda kembali lagi. Dan saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan ini, saudara, kita mengikuti step yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, walaupun itu kelihatan rohani. Saudara, kemarin itu saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan ini waktu saya renungkan, sampai saya tidur, saya mimpi-mimpi, saya bangun, saya ngerenungin ini, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Roh Kudus bicara kepada saya, apa yang Engkau mau? Apakah saya tuh kalau pergi kadang-kadang terlalu ekstrim, saudara yang kekasih, ya, terlalu ekstrim, karena saya orangnya, saya kepengen iya tidak gitu loh. Saya nggak suka main yang di tengah-tengah itu. Saya nggak nyaman, saudara. Ya seperti itu. Saya nggak nyaman sekali kalau main di
99, 98, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya nggak suka orang bilang, oh nanti ya saya kabarin, nanti ya saya kabarin. Bisa aja seperti itu, tapi saya nggak suka kata-kata yang apa ya, yang cuman kata-kata belaka, saudara ya. Ya saya orangnya ya tidak gitu. Jadi waktu bicara sama Tuhan saya ekstrim, ya. Dan Tuhan mengenal saya. Mungkin Anda bukan sama seperti saya. Inilah saya. Saya orangnya ekstrim. Jadi kalau saya ekstrim itu artinya ya tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau masih mau saya dan Pastor Doni melanjutkan pelayanan di ICC? Apakah Engkau mau kasih ini ke tongkat estafet ke orang lain? Dan Engkau menyuruh kami pergi ke tempat yang lain? Itu ekstrim, saudara. Saudara yang kekasih, karena saya tahu pelayanan di ICC ini bukan milik saya dan Pastor Doni, bukan. Pelayanan ini milik Tuhan, amin. Ya, suatu hari nanti kalau Tuhan membelokkan kami untuk pergi kemana dan meninggalkan ICC, kami harus merela itu semua. Demi supaya tujuan Allah tercapai buat dunia ini. Ada amin. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, tidak ada yang permanen dalam kehidupan kita. Ya, hari ini waktu kita berjalan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus membelokkan kita, saudara, engkau harus belok. Sama seperti Paulus, Silas, dan Timotius. Saudara, pada waktu Roh Kudus membelokkan mereka, dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan ayat 7, coba dibuka kembali. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara yang kekasih, mereka mencoba untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, dan Rasul Paulus sebagai pemimpin dalam perjalanan ini, saudara yang kekasih, ya, membawa rombongan ini. Setiba mereka di Misia, mereka coba masuk ke daerah Bitinia. Mereka udah tahu bukan Asia. Dan mereka coba masuk di sana. Saudara yang kekasih, tetapi apa dikatakan di sini? Tetapi Roh Yesus, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Ada amin. Ya. Jadi itu adalah pribadi Yesus sendiri. Tidak mengizinkan mereka. Jadi ini kedua kalinya, saudara. Ya. Roh Kudus bilang, bukan di situ. Saudara, Rasul Paulus dengan rombongan tidak diberitahu oleh Tuhan kemana tujuan yang akan mereka pergi. Betul? Ya, kemana? Hanya Tuhan membelokkan mereka. Yang pertama, bukan Asia. Dan mereka mencoba, dikatakan ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia. Saudara yang kekasih, kehidupan ini bukan coba-coba. Amin. Kita harus benar-benar make sure apa yang menjadi tujuan Tuhan. Apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita sampai salah berjalan, saudara, kita akan tiba di tempat yang bukan tujuan Allah dalam hidup kita. Penting sekali kita punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Judul khotbah ini adalah mendengar dan mempercayai pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita perlu mempunyai telinga seorang murid untuk mendengarkan perintah daripada gurunya. Amin. Nah, saudara, untuk mendengarkan perintah ini, tentunya kita harus punya waktu untuk mendengarkan perintah ini. Nah, firman Tuhan adalah perintah-perintah Allah yang harus kita dengar. Karena firman ini adalah pelita buat kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau kita sampai tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin Anda bisa mempercayai kebenaran firman Allah kalau Anda tidak menyediakan waktu untuk mendengarnya? Jadi mendengar ini sangat penting. Menyediakan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan ini sangat penting. Saudara, Anda punya waktu aja untuk mendengar firman Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara, Anda tidak bisa mendengar dengan telinga rohani. Gak bisa. Karena hanya Roh Kudus yang akan membukakan telinga rohmu. Nah, ini penting banget, saudara yang kekasih.
Jadi kita harus mempunyai waktu dan minta pimpinan Roh Kudus. Ada amin. Nah, dua hal ini harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Misalkan waktu kita bangun pagi, saudara, kita berdoa, kita minta, saudara, kepada Tuhan, Roh Kudus, pimpin aku masuk dalam rencanamu. Amin. Kita harus minta ini, saudara. Jangan sampai kita tidak katakan ini. Karena Roh Kudus, dia akan mengerjakan apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau Anda tidak minta, berarti Anda mau berjalan dengan kemampuanmu sendiri. Anda mau berjalan dengan tujuanmu sendiri. Tapi kalau kita minta, berarti kita sangat membutuhkan pimpinan, bimbingan daripada Roh Kudus. Amin. Kita nggak mau berjalan di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Karena di dalam kegelapan bisa terjadi hal-hal yang buruk, terjadi hal-hal yang tidak benar, hal-hal mungkin yang membuat kita sakit, mematikan kita, membawa kita terjerumus, membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kita sudah tidak baik, kita bisa mempengaruhi orang juga di sekitar kita menjadi tidak baik. Benar, saudara? Ada banyak sekali yang bisa dirugikan di dalam perjalanan kehidupan ini kalau kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Ada amin. Penting sekali sehingga kita bisa available pada hari itu. Mungkin hari itu kita pergi bekerja dan Roh Kudus berbicara kepada kita, pulang ke rumah, aku akan melakukan sesuatu. Atau Roh Kudus berbicara apa aja. Jangan saudara bilang begini, oh kan pekerjaan disuruh Tuhan, kalau nggak bekerja kita nggak makan. Kalau Tuhan suruh, dia bertanggung jawab atas perintahnya. Ada amin. Seperti penginjilan ini. Penginjilan itu penting gak di Asia? Penting. Tapi waktu Tuhan membelokkan, dia mengerti apa artinya kebenaran firman yang dia sampaikan kepada kita. Ada amin. Saudara, perlu di sini untuk kita percaya. Jadi mendengar saja tidak cukup, tapi harus mempercayai. Nah, banyak orang Kristen udah mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, tapi tidak taat kepada kebenaran firman. Karena apa? Karena kurang percaya. Kalau engkau benar-benar percaya, saudara, engkau akan hidup di dalamnya. Engkau akan lakukan itu. Ada amin? Bukan engkau abaikan. Sesuatu yang kita percaya, kita akan taat, saudara. Saudara, kenapa Anda berdoa? Karena Anda percaya. Amin. Kalau ada di sini yang berdoa, tapi kurang percaya, buat apa berdoa? Toh Anda akan pilih pilihanmu sendiri. Ya, buat apa berdoa? Saudara, waktu Anda berdoa, di situ Anda harus membebaskan dirimu, melepaskan dirimu dari dirimu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kita harus terbuka, available sama pimpinan Roh Kudus. Ada amin. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan di dalam rencana Allah, saudara yang kekasih. Dan rencana Allah itu rencana yang sempurna, rencana yang dahsyat, rencana yang luar biasa, rencana yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin. Saudara, banyak kita kepengen punya hari depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh dengan harapan, seperti janji-janji Allah. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah membiarkan engkau, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Dan janji Allah, aku akan membawa engkau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Ini janji-janji Allah, saudara. Tapi tidak mungkin janji-janji ini terjadi atas hidup kita kalau kita berjalan dengan keinginan kita sendiri. Karena janji-janji Allah ini untuk memperoleh kita berjalan di dalam rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita. Ada amin. Penting sekali menjadi anak Tuhan, saudara, untuk bisa mengerti tujuan Allah dalam hidupnya, untuk bisa fokus kepada tujuan Allah dan mengerti masuk dalam rencana Allah. Saudara, berhenti hidup dengan hidup yang tidak ada gunanya. Banyak kita cuma hidup-hidupan di dunia ini. Asal hidup. Yang penting kita bisa bekerja, kita udah bisa makan, pelayanan, ikut sel group. Kita pikir hidup itu hanya seperti itu. No. Saudara, hidup ini begitu besar, saudara. Begitu luar biasa. Karena ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Ada Tuhan dan rencananya dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Ada amin. Saudara, tapi kita
sesempit itu, dan kita membiarkan kita ada di sana, dan kita hidupi kehidupan ini. Ya udahlah, saya udah tua, mau buat apa? Ya udah, yang penting makan, punya saat teduh, udah selesai. Saudara, tidak seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ada amin. Haleluya. Punya rencana yang besar atas hidupmu. Karena roh Allah, roh Kristus, roh yang hidup itu ada di dalam kita. Ada amin. Saudara, saya melihat satu video kemarin. Video itu di mana ada seseorang sedang melayani Tuhan. Dia sedang memimpin pujian. Dia nyanyi, saudara. Suaranya begitu keras. Ya, kedengaran sekali, saudara. Suaranya begitu keras. Dan sampai di titik dia menyanyi, tetap menyanyi dengan suara keras. Tiba-tiba dia mundur ke belakang, dia pegang kayak mimbar ini. Tiba-tiba, plak, dia jatuh. Cuma 1 second, 1 detik. Suaranya masih kenceng. Misalnya kayak saya, lagi kenceng begitu ngomong. Ya, dan tiba-tiba saya pegang ini, 1 detik langsung jatuh. Dan orang itu langsung mati. Saudara yang kekasih, wow, dia lagi nyanyi, tiba-tiba dia udah lagi nyanyi di surga, saudara. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya ngelihat kayak gitu, wow, Tuhan, aku nggak mau ada celah di dalam kehidupan aku, yang aku tidak ada di dalam pelayanan. Aku mau seumur hidupku. Aku bilang kepada Tuhan kemarin, kalau Engkau menghendaki aku, kalau Tuhan belum datang 100 tahun, di ulang tahun ke-100 pun aku akan tetap melayani Tuhan. Ada amin. Saudara, hidup ini terlalu besar. Ada Tuhan dalam hidup kita, Allah yang lebih besar daripada dunia ini. Nah, kalau kita cuma sempit, berjalan di pikiran kita, kita pergi dengan kehendak kita, kemauan kita, saudara, hidupmu akan berakhir. Tetapi kau tidak mencapai tujuan dan rencana Allah dalam hidupmu. Mari kita mau melihat diri kita. Apakah kita sudah berjalan di dalam rencana dan tujuan Allah? Saudara, kalau hari ini kau mendengarkan suara firman Tuhan ini, dan Tuhan sedang membelokkan Anda, better you say yes to Tuhan. Lebih baik Anda katakan, iya Tuhan, aku mau mengikuti perintah-Mu, amin. Saudara, berjalan dengan keinginan, kehendak, tujuan kita, akhir daripada hidup kita, kita tidak menggenapi, dan kita tidak sampai kepada tujuan Allah. Anda mau pilih mana? Hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara dan sesaat, saudara. Dikatakan hidup manusia itu seperti uang. Hari ini ada dan besok tidak ada. Seperti rumput. Rumput layu, kembang gugur. Demikian manusia, saudara, nggak ada. Hari ini tadi yang tadi saya katakan, dia nyanyi, pimpin pujian. Saya lihat lagi bajunya dia. Saya lihat sepatu yang dia pakai. Hak tinggi, tinggi banget. Saya nggak berani pakai sepatu tinggi kayak gitu, saudara. Ya, mungkin 9 cm, 12 cm yang dia pakai. Tetapi dia tetap stable. Dia stable, saya lihat. Mungkin dia udah ada goncang-goncang sedikit kali ya. Udah ngerasa nggak enak kali di tubuhnya ya. Jadi dia mulai goncang-goncang. Dia stable, saudara. Dia stable, dia pimpin. Suaranya tetap tidak berubah. Sama. Tiba-tiba dia blok. Dia cuma mundur gini, tiba-tiba dia udah blok. Wow, amin. Kalau roh Allah beserta dengan kita, saudara, tidak ada sedikit pun, amin, kita akan tetap on fire, amin, tetap menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Ada amin. Haleluya. Saya gak tahu hatimu bergetar hari ini atau tidak. Pada waktu Roh Kudus berbicara kepada Anda, mungkin ada hal-hal yang Roh Kudus sudah bicara kepada kita, tapi kita tidak obey, kita tidak taat, kita mengikuti pikiran kita sendiri. Hari ini jawab panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ada amin. Ada sesuatu yang Tuhan bicara, tapi kita tahan, kita tahan, kita tahan. Saudara, kesempatan itu tidak akan terulang. Kesempatan yang sama, tidak. Kita tidak bisa mengulang waktu yang ada, tetapi kita bisa memperbaiki. Amin. Kita bisa memperbaiki waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita menolak pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita sebelumnya, atau kita tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, makanya kita nggak bisa dengar. Kita nggak punya waktu dengar. Saudara, bagaimana kita mau percaya? Tetapi hari ini, saudara, mari mulai kita bangun kehidupan
spiritual kita. Karena kehidupan spiritual ini akan menentukan perjalanan hidup kita. Ada amin? Haleluya. Apa yang ada di dalam itu akan keluar, tapi bukan yang dari luar yang masuk ke dalam. Tidak. Saudara yang kekasih, penting sekali. Mari saudara yang kekasih, ya, kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Roh Kudus. Punya waktu. Dan setelah Anda dengar, Anda harus percaya itu. Jangan setengah percaya. Ya, kalau Anda setengah percaya, makanya doamu Anda gak pernah lihat terjadi atasmu. Karena Anda kurang percaya. Ada lagi orang, saudara, dengar firman Tuhan pikirannya ada di kompor. Dengar firman Tuhan pikirannya ada di restoran. Dengar firman Tuhan pikirannya ada di mana-mana. Ada di shopping center. Pikirannya ada di sini, ada di sana, tidak fokus. Ya, ada lagi orang baca firman Tuhan mau buru-buru karena mau main game, mau lakukan apa. Saudara, mau nonton sinetron, mau nonton apa Korea-Koreaan, mau nonton apa segala macam, mau kerja, mau ini, mau itu, mau ini. Saudara, Anda tidak pernah mempunyai waktu-waktu yang tenang di hadapan Tuhan. Bagaimana Anda bisa dengar? Pada mana Anda bisa percaya? Bagaimana Anda bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Nonsense. Punyalah waktu. Sehingga waktu Roh Kudus berbicara, Anda dengar dan Anda percaya dan Anda melakukannya. Amin. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya, jadi mereka di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan, dan akhirnya mereka setelah melintasi Misia, mereka tidak jadi masuk. Mereka berjalan terus dan mereka sampai di Troas. Nah, sampai di Troas ini yang terjadi ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara yang kekasih, kita lihat pada waktu mereka sampai di Troas dan pada malam harinya Paulus mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia, saudara, yang memanggil mereka, yang berdiri dan berseru kepada mereka, menyeberanglah kemari. Memanggil mereka untuk menyeberang kemari. Tolonglah kami. Saudara, kita lihat. Akhirnya Paulus dia mendapat penglihatan. Ya, ini perjalanannya. Pertama, Tuhan halangi. Kedua, Tuhan halangi. Bukan di situ. Pertama, bukan di situ. Kedua, bukan di situ. Ya. Dan sampai mereka menyeberang, dikatakan. Dan sampailah mereka di Misia, ya, sampai mereka di Misia, dan disitulah baru Paulus dia melihat penglihatan. Saudara, terkadang di dalam kehidupan ini ada waktu Tuhan bilang bukan di situ, dia membelokkan kita ke sana. Sampai di sana bukan di situ, terus kita berjalan. Saudara, kalau Anda berjalan di dalam ketaatan lepas ketaatan, pasti suatu hari nanti Anda akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan itu menjadi kenyataan. Nah, perhatikan di sini. Ada banyak orang berkata demikian. Misalkan mereka berdoa, Tuhan, aku mau minta mobil. Ya, mobil Toyota Corolla misalnya, seperti itu. Terus kita berdoa, tetapi mereka tidak bisa membeli mobil itu. Dan mereka berkata, oh, tenang, Tuhan menyediakan yang lebih baik. Bukan Toyota Corolla, tapi Mercy yang akan Tuhan berikan. Ya, jadi itu bukan rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Saudara yang kekasih, Anda pernah mendengar cerita yang seperti ini? Atau Anda mungkin pernah seperti ini? Siapa yang pernah mendengar atau mengalami salah satu aja? Minimum mendengar. Angkat tangan, siapa yang tahu? Atau mungkin Anda pernah melakukan kayak gitu. Misalnya kita bikin A, oh ya udah nggak jadi, berarti Tuhan maunya B, gitu loh. Siapa yang pernah mendengar? At least mendengar. Saudara yang kekasih, ya, ada orang berkata demikian. Oh, saya buat ini, Tuhan nggak kasih mobil Toyota Corolla, tapi udah percaya dia dihibur. Percaya, pasti Tuhan akan kasih mercy. Bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan nanti kasih mercy. Saudara, terkadang orang itu main-main dengan rencana Tuhan. Ya, seenak-enaknya dia, dagingnya yang minta nggak dikasih, dia bilang nanti Tuhan kasih mercy, tambah daging lagi tuh. Bukan yang kayak gitu maksudnya. Dan kita menyepelekan, menggampangkan hal-hal yang kayak gitu.
Misalnya kita mau pergi ke situ, oh berdoa, terus nggak jadi pergi, oh Tuhan tidak menghendaki. Saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan Anda akan mendengar suara Roh Kudus. Ada amin. Bukan kita sembarangan, dikit-dikit oh Tuhan nggak kehendaki. Kalau nggak jadi pergi, Tuhan nggak kehendaki. Lu mau ikut nggak ke pantai? Aduh Tuhan belum kehendaki gua ke pantai, gua mau ke mall aja. Bukan kayak gitu. Saudara yang kekasih, Anda akan punya hubungan dengan Roh Kudus. Ada amin. Dan Anda akan mendengarkan suara Roh Kudus. Kalau orang yang tidak punya hubungan dengan Roh Kudus, tidak punya waktu-waktu mendengar atau membaca firman Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, jangan ngomong kayak gini. Jangan ngomong kayak gini, karena Toyota aja nggak dapat, apalagi Mercy. Gak bakalan Anda dapat. Ada amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu saudara, jangan apa-apa Anda mainin hal yang kayak gitu, ya. Tapi kalau memang Tuhan yang berbicara kepada Anda, silakan, saudara. Tapi kita akan bisa merasakan ini Tuhan yang bicara ke orang itu atau sembarangan ngomong. Karena ini udah menjadi satu kebiasaan. Pak Pendeta juga seperti itu, kasih penghiburan. Saudara, kalau Tuhan nggak buka jalan yang ini, Tuhan pasti punya rencana, Dia akan buka jalan yang ini. Saudara, kalau Anda tidak berhasil karena Anda malas, bertobat, jadi rajin. Ada amin. Jangan pakai Tuhan di sini. Ya, padahal Anda nggak dengar suara apa-apa, cuma ngikutin aja. Gagal karena nggak belajar, gagal karena malas. Anda bilang, oh bukan Tuhan, Tuhan menyediakan yang lebih buat saya. Anda nggak akan pernah melihat apa-apa. Tetapi kalau memang Anda sudah melakukan kehendak Tuhan, seperti Paulus dalam penginjilan ke Asia, Tuhan membelokkan dia. Ada amin. Haleluya. Dan benar-benar mendengar suara Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya saudara, orang yang demikian, dia akan melihat penglihatan. Dia akan melihat benar-benar, dia bisa lihat. Inilah, ini yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kita lihat ayat 10 yang terakhir. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara perhatikan di sini. Saudara, mereka menyimpulkan, ya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Jadi pada waktu mereka lihat itu, mereka langsung, oke, kita harus berangkat ke sana. Mempersiapkan diri untuk berangkat. Saudara, terkadang dalam hidup ini waktu Tuhan bawa kita, mungkin kita belum bisa melihat, oh itulah tujuannya. Tapi tetap berjalan, dan Allah akan memperlihatkan tujuan kemana Anda akan pergi. Mungkin saat ini Anda lagi struggle. Anda dalam hal memilih yang mana Tuhan. Tapi komunikasikan itu kepada Roh Kudus. Bicara itu kepada Roh Kudus. Dan kalau Anda keep asking, terus bertanya, terus berbicara, menyediakan waktu Anda, dan saya percaya Anda akan melihat jalan itu yang Tuhan akan bawa Anda. Ada amin, saudara kekasih. Tuhan akan memperlihatkan itu kepada kita, saudara. Ya, ini penting sekali. Punya hubungan dengan Roh Kudus. Penting sekali, saudara. Sehingga kita boleh berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bayangkan, saudara, kalau kehidupan kita seperti itu, kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Indah atau enggak? Sangat indah, saudara. Kalau Anda lihat, sudah di sini, ya, di sana dikatakan kesimpulan mereka bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan kalau Anda baca cerita selanjutnya, ya saudara, ada orang-orang di sana yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Ada amin. Tuhan adalah Allah yang paling tahu. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi di hari depanmu. Dia tahu ada musuh di sana. Dia tahu kalau Anda pergi ke sana apa yang terjadi, ke situ apa yang terjadi. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kalau bukan Tuhan yang suruh Anda ke sana, jangan pergi. Jangan sampai sama seperti Lot. Pergi dengan pandangan matanya sendiri. Oh, kelihatannya seperti taman surga, dan dia memilih untuk pergi ke sana. Saudara yang kekasih, dan sampai di sana, saudara, bukan taman surga, taman neraka di sana. Di sana ada Sodom dan Gomora. Dan Lot akhirnya kehilangan segala sesuatu, termasuk istrinya. Ada amin? Saudara yang kekasih, jangan sampai kita udah sampai berbuat kehilangan dulu segala sesuatu, baru kita
Ampuni aku Tuhan. Dan akhirnya malaikat juga Tuhan kirim ke sana untuk menarik Lot, membawa Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Kasih Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah give up terhadap kita. Kalau Anda dalam situasi yang sudah habis-habisan hari ini, atau Anda dalam keadaan dan situasi yang tidak punya sikap obedience pada waktu Roh Kudus berbicara kepada Anda, atau Anda dalam situasi tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, saat ini saya mau katakan bertobat. Amin. Karena Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah atas hidupmu. Dia belum selesai dengan kita. Kalau kita masih bernafas, dia belum selesai dengan kita. Kalau Anda datang ke tempat ini dengan pergumulan, tantangan, situasi, keadaan, saya mau katakan bagi Tuhan itu no problem. Sejauh Anda berjalan di dalam tujuan dan rencananya, pasti Tuhan akan membereskan semuanya itu. Ada amin. Haleluya. Sudah, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Tetapi saya berdoa supaya marilah kita menjadi orang-orang yang mendengarkan suara Roh Kudus dan mempercayai suara itu, sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan.